Di balik bukit Kars yang sunyi, di sebuah dusun kecil bernama Suren, Gunung Kidul, ada harapan yang digali. Kami datang membawa niat baik, sedekah air dan rencana mulia masjid untuk warga. Langkah demi langkah, doa demi doa, kami tempuh perjalanan panjang, menembus ladang kering, menapaki jalan lintas selatan yang sunyi, demi secercah air bersih untuk warga yang telah terlalu lama menunggu. Tapi, tak semua cerita berjalan mudah. Kami dihadapkan pada kenyataan yang menguji kesabaran dan iman. Lalu, apakah ini harapan yang dinantikan warga berhasil? Atau akhir yang sia-sia? Ataukah baru permulaan dari kisah yang lebih besar? Inilah cerita tentang warga Suren, tentang keyakinan, tentang kebaikan yang tak pernah padam meski ditunda hujan. Mungkin kita sedang diajari untuk bersabar. Mungkin ini saatnya kita menyusun strategi baru. Mungkin Allah sedang siapkan jalan lain yang lebih baik. Siapa tahu, dari tanah yang keras dan kering ini, kelak akan tumbuh mata air yang bukan hanya menyegarkan tubuh, tapi juga menyerami hati. Inilah hasil dari kesabaran dan doa kita bersama. Kreatif, unik, dan spesial. Mari jelajah bersama alam budaya dan rasa. Kita bawa senyum dan karya untuk dunia tahu indahnya Jogja. Halo teman-teman pemirsa Satu Arah Jogja, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan jalan-jalan lagi, menyusuri rute yang penuh cerita dan keindahan alam. Tujuan kita kali ini, Dusun Suren 1, yang ada di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pagi ini Jogja sedang cerah banget. Langit biru bersih dengan awan putih tipis-tipis bikin suasana hati ikut adem dan semangat buat jalan-jalan. Udara juga masih segar, belum terlalu panas. Ini adalah waktu yang pas buat mulai perjalanan biar bisa menikmati tiap jengkal perjalanan tanpa dikejar waktu. Kita berangkat dari kota Jogja, menyusuri jalan utama ke arah timur menuju Wonosari. Jalur yang sudah pasti familiar buat para pecinta road trip ke Gunung Kidul. Seperti biasa, jalannya mulai menanjak perlahan begitu kita mulai masuk ke kawasan perbukitan. Tapi justru itu yang bikin seru. Sepanjang jalan, kita disuguhi pemandangan khas pegunungan kapur. Bukit-bukit kecil yang bergelombang, hamparan ladang warga, dan langit yang seolah lebih dekat dengan mata. Gunung Kidul ini memang punya pesonanya sendiri. Alamnya keras, tapi punya jiwa. Tanahnya tandus di musim kemarau, tapi warga di sini selalu tangguh dan penuh semangat. Di balik bebatuan dan ladang-ladang kering, tersimpan keteguhan hidup yang luar biasa. Dan gak lupa, panorama di setiap tikungan jalan selalu bikin kita pengen berhenti sebentar buat sekedar ambil napas dan menikmati. Setelah melewati Wonosari, perjalanan lanjut ke arah selatan menuju Pelayan. Dan disinilah kita masuk ke bagian favorit saya pribadi, melewati hutan jati Palian. Teman-teman, jalur ini unik banget. Jalannya berliku-liku seperti lorong panjang yang diapit oleh pohon-pohon jati tinggi menjulang. Daun-daunnya yang lebat bikin jalanan terasa sejuk dan teduh meski matahari mulai meninggi. Kadang sinar matahari hanya bisa menembus dari sela-sela dahan, membentuk bayangan yang menari-nari di aspal. Suasananya tenang, damai, dan jujur saja bikin hati adem. Jalanan di sini juga cukup menantang, banyak tikungan tajam dan tanjakan turunan. Jadi pastikan kendaraan kita dalam kondisi prima ya. Tapi di balik itu semua, momen melewati hutan jati ini seperti melewati lorong waktu. Seolah kita sedang diajak masuk ke sisi lain Yogyakarta yang lebih sunyi, lebih dalam dan penuh cerita. Jogja Indonesia tercinta, cerita kita takkan sirna. Lepas dari Palian, kita mulai masuk ke wilayah yang lebih pelosok. Jalanan mulai lebih sempit dan kadang bergelombang. Tapi itulah bagian dari petualangannya.
Kali ini kita akan menapaki jalan baru yang menjadi harapan banyak orang di wilayah pesisir selatan, yaitu jalur jalan lintas selatan atau yang lebih sering disebut JJLS. Proyek strategis nasional yang dibangun sejak 2015 sampai 2018, lanjut hingga 2020. Berhenti sejenak karena pandemi COVID-19, kemudian dilanjutkan hingga selesai di tahun 2023. Begitu masuk ke jalur ini rasanya beda banget. Jalan mulus, lebar, dan panjang dengan aspal hitam pekat yang rata, hampir tanpa kelokan ekstrim seperti jalan-jalan Gunung Kidul pada umumnya. Ini benar-benar jalur yang dibangun untuk mempercepat konektivitas. Dari Jogja kota sampai ke titik JJLS di wilayah Kecamatan Tepus ini, kita sudah menempuh sekitar 70 km, yang kalau lancar bisa ditempuh dalam waktu 2 jam lebih sedikit. JJLS ini bukan sekedar jalan, ini adalah urat nadi baru untuk menghubungkan desa-desa terpencil di wilayah pesisir selatan dengan dunia luar. Dengan adanya jalur ini, harapannya akses ke destinasi wisata baru semakin terbuka, perputaran ekonomi meningkat, dan desa-desa di pinggir laut bisa tumbuh lebih cepat, gak lagi tertinggal. Bukan sekadar berjalan, tapi merangkai harapan, mengenalkan negeri lewat lensa dan aksi. Satu arah juga terus menjelajah, menyulam cinta di tiap langkah. Alam budaya, rasa dan karya, Jogja dan Nusantara bersuara. Namun, ketika kita keluar dari jalur utama JJLS dan mulai masuk ke jalan desa menuju Dusun Suren 1, suasananya langsung berubah. Jalan mulai menyempit, bergelombang, dan di beberapa titik aspalnya sudah mulai mengelupas. Tanda bahwa jalur ini memang belum tersentuh pembangunan secara maksimal. Tapi justru dari sini kita mulai melihat wajah asli kehidupan pedesaan Gunung Kidul. Dusun Suren ini kecil tapi menyimpan ketenangan dan keramahan khas Gunung Kidul. Rumah-rumah berjajar rapi, ada yang masih tradisional dengan dinding gedek atau anyaman bambu. Ada juga yang sudah permanen. Di kejauhan terlihat Bukit Kars yang menjadi latar alami desa ini. Suara burung dan ayam berkokok bersahut-sahutan menyambut kedatangan kita. Warga di sini ramah-ramah dan suasananya hangat meskipun sederhana. Ada banyak cerita yang bisa kita gali di tempat ini, baik soal budaya, tradisi, sampai perjuangan warga menjaga lingkungan dan hidup selaras dengan alam yang keras tapi indah. Dusun Suren terasa sepi, tenang tapi syarat makna. Penduduknya hidup bersahaja, mayoritas petani dan pekebun. Suasana religius begitu terasa. Ajaran Islam sangat kuat mewarnai kehidupan sehari-hari mereka. Dari masjid kecil yang ramai saat azan hingga sapaan hangat yang selalu dibarengi doa dari warga yang kita temui di pinggir jalan. Uniknya, jalan dusun ini ternyata juga menjadi akses menuju destinasi wisata yang masih tersembunyi, belum banyak dikenal wisatawan. Salah satunya adalah Pantai Ngetun, pantai kecil yang cantik dengan karang-karang kokoh dan air laut biru jernih. Pantai ini bisa jadi surga kecil kalau nanti dikembangkan dengan tetap menjaga keasrian alamnya. Tapi hidup di Dusun Suren juga penuh tantangan. Musim kemarau jadi hujan besar. Air bersih sulit didapat. Banyak warga harus menunggu giliran air kiriman dari tangki desa atau berjalan cukup jauh untuk mengambil air dari sumber yang masih mengalir. Belum lagi masalah yang satu ini, serangan kera ekor panjang atau Macaca spesies yang datang dari perbukitan Kars di sekitar dusun. Kera-kera ini masuk ke ladang dan kebun warga, memakan pisang, ketela, hingga jagung. Kadang satu musim panen bisa gagal karena gangguan ini. Karena dusun ini memang berbatasan langsung dengan hutan Kars yang jadi habitat alami kera liar. Dan di sisi lainnya berbatasan dengan tebing-tebing curam pesisir laut selatan. Dusun Suren di balik keterbatasannya menyimpan potensi luar biasa dan kekuatan budaya yang mengakar kuat. Disinilah letak daya tariknya. Sebuah tempat yang masih asli, belum tersentuh modernisasi berlebihan, tapi menyimpan sejuta cerita yang layak untuk disapa lebih dekat. Bukan sekadar berjalan, tapi merangkai harapan, mengenalkan negeri lewat lensa dan aksi. Satu arah Jogja menyapa, mata ini tak pernah lelah menatap indahnya anugerah.
Semua cerita sedang menunggu kita. Melangkah kecil jadi cahaya untuk bangsa yang luar biasa. Jogja Indonesia tercinta, cerita kita takkan sirna. Teman-teman pemirsa Satu Arah Jogja, perjalanan kami hari ini ke Dusun Suren 1 bukan semata-mata jalan-jalan menikmati alam pedesaan. Ada tujuan mulia yang kami bawa, mewakili rombongan pengajian Prawiro Rebo dan Yayasan Pengentasan Buta Huruf Al-Quran dari Godean Sleman. Kami datang dengan niat tulus, membangun sumur bor untuk warga Dusun Suren. Ya, sumur bor, sebuah sumber air bersih yang di sini, di tanah kars yang keras dan tandus, bukan hal sepele. Ini adalah harapan yang dinanti bertahun-tahun oleh warga. Sebab seperti yang tadi kita ceritakan, musim kemarau di sini tidak main-main. Mata air sulit, sumur-sumur dangkal mengering, dan air bersih jadi barang langka yang harus dijemput jauh atau dibeli dengan harga yang tak murah bagi warga desa. Pembangunan sumur ini bukan berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari rangkaian besar niat baik, pembangunan Masjid Al-Hikmah. Insya Allah masjid ini akan menjadi pusat ibadah dan kegiatan keislaman bagi warga Suren 1, terutama untuk anak-anak dan remaja yang selama ini belum memiliki tempat yang memadai untuk belajar mengaji dan mendalami Islam. Alhamdulillah, pada tahun 2023 lalu, proses awal sudah terlaksana, pembelian tanah wakaf seluas lebih kurang 200 meter persegi sebagai lokasi masjid yang baru. Sebab Masjid Al-Hikmah yang sekarang masih berdiri di atas tanah pribadi milik warga, luasnya terbatas, dan belum mampu menampung jemaah yang semakin banyak, terutama saat sholat Jumat atau kegiatan besar seperti Ramadan. Kami yakin, masjid bukan hanya tempat sholat, tapi juga pusat peradaban umat, tempat anak-anak belajar akhlak, membaca Al-Quran, memahami ilmu agama, dan tempat berkumpulnya semangat kebaikan. Tapi semua itu tak akan berjalan maksimal jika air bersih masih menjadi masalah utama. Karena itulah sebelum bangunan berdiri, air harus lebih dulu hadir. Dan ini menjadi alasan mengapa sedekah air menjadi bagian dari misi kami hari ini. Tambahin beratin. Jadi gitu. Yang lagi pas di kopian, tambahin sedikit. Dalam Islam, air adalah kehidupan. Sebaik-baik sedekah adalah memberi air minum. Hadis riwayat Abu Daud. Air adalah kebutuhan pokok yang menyentuh setiap aspek kehidupan. Untuk bersuci, berwudu, memasak, bertani, dan membersihkan diri. Maka dari itu sedekah air bukan sekedar bantuan teknis, melainkan amal jariah yang terus mengalir pahalanya, bahkan setelah kita tiada. Proses pengeboran sumur sudah dimulai. Pengeboran pertama telah dilakukan hingga kedalaman 150 meter, namun belum menemukan sumber mata air. Meski begitu, semangat tidak padam. Kini, pengeboran kedua tengah dilakukan. Saat ini sudah mencapai kedalaman 45 meter, dan insya Allah sumber air akan ditemukan di sekitar kedalaman 60 meter. Semua ini tidak mudah, tapi kami percaya dengan niat tulus, dukungan para dermawan, dan kerjasama antara yayasan, masyarakat, serta pemerintah lokal, maka ikhtiar ini akan diberkahi Allah. Karena sesungguhnya, membangun masjid, menyiapkan air untuk umat, dan membekali generasi dengan ilmu agama adalah bagian dari usaha meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Doakan ya teman-teman, agar pengeboran ini berhasil, agar pembangunan masjid berjalan lancar, dan agar warga Dusun Suren 1 bisa hidup lebih layak, beribadah lebih khusyuk, dan anak-anak mereka bisa tumbuh dalam cahaya Islam yang menjujukan. Mata ini tak pernah lelah menatap indahnya anugerah. Semua cerita sedang menunggu kita, menebar senyum ringan membantu, mengenalkan dunia dari sudut yang jujur. Langkah kecil makna besar, kita jelajah, kita berkarya. Satu arah Jogja terus menjelajah, mengulang cinta di tiap langkah. Alam budaya, rasa dan kaya, Jogja dan Nusantara bersuara. Bukan sekadar berjalan, tapi merangkai harapan, mengenalkan negeri lewat lensa dan aksi. Satu arah Jogja, satu arah Jogja, satu arah Jogja. Satu arah Jogja menyapa, mata ini tak pernah lelah menatap indahnya anugerah. Semua cerita sedang
yang menunggu kita. Mendengar sendu, ringan membantu mengenalkan dunia dari sudut yang jujur. Langkah kecil makna besar, kita jelajah, kita berkarya. Satu arah Jogja terus menjelajah, mengulang cinta di tiap langkah. Alam budaya dan rasa dan kaya, Jogja dan Nusantara bersuara, bukan sekadar berjalan, tapi merangkai harapan. Siang itu, setelah melaksanakan sholat berjamaah bersama di Masjid Al-Ikhlas yang sederhana namun penuh keberkahan, kami disambut dengan makan siang ala kampung. Rasanya sungguh istimewa, bukan karena mewahnya hidangan, tapi karena nilai adab dan akhlak yang begitu terasa. Di atas tikar-tikar anyaman, kami duduk melingkar. Tersaji sayur khas Gunung Kidul, sederhana tapi sedap. Ada ikan goreng hasil tangkapan dari Laut Selatan, dan sambal yang pedasnya pas, bikin makan terasa nikmat dan penuh syukur. Semua terasa begitu akrab, begitu tulus, bahkan yang tampak seada-adanya justru membuat kami terharu dan merasa dihargai sebagai tamu. Budaya menjamu tamu yang sudah mendarah daging di dusun ini benar-benar mencerminkan ajaran Islam yang begitu indah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sampai lautan, dari sawah hingga perkotaan, kita sambung kisah negeri lewat langkah yang menyapa hati. Di setiap sendu warga desa, ada hangat yang tak terbaca. Sambil menikmati hidangan, kami ngobrol santai dengan pengurus takmir masjid, warga, dan para tokoh masyarakat. Obrolan mengalir tentang rencana besar membangun Masjid Al-Hikmah yang lebih luas, tentang tantangan air bersih, juga tentang harapan mereka untuk anak-anak bisa belajar mengaji dengan lebih baik, lebih tenang, dan lebih terarah. Dari seluruh perjalanan hari ini, kami belajar bahwa kekuatan niat baik, semangat gotong royong, dan keyakinan kepada Allah adalah bekal utama dalam membangun kebaikan. Sumur bor yang sedang dalam proses pengeboran, meski sebelumnya sempat gagal, tetap menjadi bagian dari ikhtiar panjang ini. Pembangunan masjid yang dimulai dari sebidang tanah wakaf, kini perlahan menemukan jalannya. Semoga semua niat baik ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sumur bor berhasil menemukan mata air yang cukup. Semoga masjid bisa berdiri megah namun tetap bersahaja. Dan semoga anak-anak dusun Suren kelak tumbuh menjadi generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Kami pamit dengan hati penuh syukur. Perjalanan hari ini bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan hati dan iman. Dan insya Allah ini bukan akhir, melainkan awal dari banyak kebaikan yang akan terus mengalir, seperti air yang kita harapkan keluar dari sumur ini, membawa berkah untuk dunia dan akhirat. Bagi teman-teman yang ingin ikut serta berdonasi untuk kegiatan sedekah air dan pembangunan masjid, kami sertakan nomor WhatsApp Takmir Masjid Al-Ikhlas di kolom deskripsi. Langkah kecil jadi cahaya untuk bangsa yang luar biasa. Jogja Indonesia tercinta, cerita kita takkan sirna. Beberapa bulan kemudian, kami menerima kabar yang membuat dada ini terasa sesak. Pengeboran sumur di Dusun Suren 1 dihentikan. Pengeboran kedua, yang sempat memberi harapan besar, bahkan saat sudah mencapai kedalaman 65 meter, gagal kembali menemukan sumber mata air. Rasa sedih itu sulit ditahan, karena kami tahu ini bukan sekedar proyek teknis yang gagal, tapi ini adalah harapan, doa, dan niat baik yang sementara ini harus tertunda. Yang membuat hati semakin berat, kegagalan ini datang di awal musim kemarau. Saat air mulai menyusut,
sumur-sumur warga mulai mengering, dan kebutuhan air bersih justru semakin mendesak. Kesulitan air bersih bukan sekedar gangguan kenyamanan, tapi bisa berdampak pada banyak hal, dari kebutuhan rumah tangga, kesehatan, hingga kelangsungan rencana pembangunan Masjid Al-Ikhlas. Namun di tengah kekecewaan ini, kami tidak ingin menyerah. Karena kami percaya, usaha yang dilandasi niat baik tak akan pernah sia-sia. Kita mungkin gagal menemukan mata air di dalam tanah, tapi kita sudah menggali mata air lain. Mata air keikhlasan, persaudaraan, dan iman. Bagi kami, para donatur, sahabat pengajian, dan Yayasan Pengentasan Buta Huruf Al-Quran, ini bukan akhir dari perjalanan. Bagi warga Dusun Suren 1, ini juga bukan alasan untuk kehilangan harapan. Setiap tetes keringat dan doa yang kita curahkan, setiap rupiah yang disedekahkan, dan setiap langkah yang kita ayunkan menuju dusun ini, semua itu telah menjadi amal. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216. Mungkin kita sedang diajari untuk bersabar. Mungkin ini saatnya kita menyusun strategi baru. Mungkin Allah sedang siapkan jalan lain yang lebih baik. Maka jangan putus asa, jangan menyerah, jangan biarkan semangat kita padam hanya karena satu kegagalan. Karena siapa tahu, dari tanah yang keras dan kering ini, kelak akan tumbuh mata air yang bukan hanya menyegarkan tubuh, tapi juga menyirami hati umat. Mari terus melangkah, mari terus bergandeng tangan, mari terus yakin. Insya Allah, kebaikan yang kita mulai bersama akan menemukan jalannya. Dan ketika saat itu tiba, kita bisa berkata dengan penuh haru, inilah hasil dari kesabaran dan doa kita bersama. Yuk, dukung terus Satu Arah Jogja. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam Satu Arah Jogja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.